الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من جلنا وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, yang saya hormati pembina daripada Majelis Salawat Al-Nasihat, yaitu Ustaz Marhumi dan juga Ustaz Suhaili, serta para jemaah Majelis Salawat Al-Nasihat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain untuk bersalawat kepada junjungan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang tidak semua hamba-hamba Allah berikan ini kenikmatan. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana yang mana mereka melakukan maksiat dan juga ada yang melakukan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi alhamdulillah kita semua yang duduk di majlis di malam hari ini diberikan nikmat duduk di majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencap kita sebagai orang-orang yang beruntung. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada al-qawm maq'adan wa lam yadhkuruna subhanahu wa ta'ala fihi wa lam yusalluna 'ala an-nabi illa kana 'alaihim khasratun yawm al-qiyamah." Apabila berkumpul suatu kaum, suatu kelompok, suatu golongan dalam suatu majelis, lalu di dalam majelis itu tiada diucapkan zikir kepada Allah, tiada diucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, melainkan kelompok tersebut, golongan tersebut akan rugi nanti di hari kiamat. Alhamdulillah kita di malam hari ini yang mana diberikan nikmat berkumpul di dalam majlis yang ada zikirnya, yang ada salawatnya. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Saya akan membahas perkataan daripada Imam Ghazali bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada kelompok yang pertama yang dikatakan salim, selamat. Ini juga kelompok dikatakan al-muqtasid, yaitu orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhi oleh orang tersebut. Tetapi sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW dia tidak kerjakan. Orang yang model begini cuma wajib saja yang dikerjakan, lalu yang dilarang oleh Allah tidak dikerjakan. Ini orang ini sudah termasuk daripada orang yang selamat. Tetapi kita tidak ingin hanya menjadi orang yang selamat saja itu saja. Tetapi kita ingin menjadi kelompok yang kedua, golongan yang kedua. Apa yang golongan kedua? Rabi'. Kata Imam Al-Ghazali, apa itu Rabi'? Rabi' ini adalah yang dikatakan sabiqul bil khairat, yaitu orang yang bukan hanya menjalankan daripada yang diwajibkan oleh Allah,
tetapi sunnah-sunnah juga dia berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Termasuk di antaranya bapak-bapak ibu-ibu ini kan membaca salawat kepada Nabi Muhammad adalah sunnah, bukan kewajiban. Ibu tidak datang, ibu tidak hadir, ibu tidak baca, tidak ada dosa. Ibu penting mengerjakan daripada sholat 5 waktu. Salawat yang wajib itu di dalam sholat, terutama di dalam tasyahud akhir. Itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW wajib. Kalau tidak mengucapkan salawat di dalam tahiyat akhir itu maka tidak sah daripada sholat orang tersebut. Ibu, bapak, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan daripada zakat dan menunaikan ibadah haji, itu saja bapak-bapak ibu kerjakan sudah selamat. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu kenikmatan yang luar biasa, yang mana bukan hanya yang diwajibkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang kita kerjakan, tetapi yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita kerjakan. Seperti duduk berkumpul untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak ini yang berkumpul di malam hari ini lagi berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Makanya orang-orang yang dikategorikan sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk akhirat ini contoh daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah masalah kebaikan, mereka berlomba-lomba bagaimana mereka mengerjakan daripada kebaikan tersebut. Contoh saja daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abu Bakar, itu bukan nama aslinya. Abu Bakar itu punya. Beliau sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam diganti sama Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Abu Bakar, kata para ulama, makna daripada Abu Bakar kunyah itu ada dua. Pertama, makna daripada Abu Bakar yaitu Abu Bapak Bakar, Bikir, yaitu anak gadis. Bapak anak gadis, apa maksudnya? Satu-satunya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi sama Nabi masih gadis itu adalah anak daripada Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidatul Aisyah. Maka dikatakan Abu Bakar bapak anak gadis, yang mana anak gadisnya adalah satu-satunya daripada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah masih gadis. Makna yang kedua, Abu Bakar adalah bakar. Maknanya apa? Berbagi-bagian atau bersegera. Karena model Sayyidina Abu Bakar tidak suka menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Kalau ada kesempatan dalam melakukan kebaikan disegerakan oleh Sayyidina Abu Bakar, terutama berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Maka dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabatnya seperti kita sekarang begini, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang di pagi hari ini berpuasa? Sayyidina Abu Bakar menunjukkan, "Aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW melanjutkan lagi pertanyaannya, "Faman tabi'a minkumul yawma janazah?" Dan siapa yang mana di hari ini dia mengurus daripada jenazah, yaitu datang takziah, menyolati dan mengantarkan sampai ke kubur. Sayyidina Abu Bakar menunjuk lagi dan berkata, "Aku ya Rasulullah." Dan Rasulullah SAW bertanya lagi dengan para sahabat-sahabatnya, "Faman ada minkumul yawma maridan?" Dan barang siapa yang hari ini yang mana menjenguk daripada orang sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar menunjuk lagi dengan berkata, "Aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, Faman at'ama minkumul yawma miskinan." Dan barang siapa yang di hari ini memberi makan orang miskin.
Maka Sayyidina Abu Bakar menunjuk lagi dan berkata, aku ya Rasulullah. Mendengar itu, yang mana Sayyidina Abu Bakar melakukan 4 hal itu dalam satu hari itu, maka Rasulullah SAW bersabda, majtama'a fimri'in illa dakhala jannah. Tidaklah berkumpul daripada perbuatan-perbuatan ini ada satu orang melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang melakukan pertama berpuasa, lalu menyembuh orang sakit, lalu mengurus jenazah, menyolati, mengantarkan sampai ke liang lahat, lalu memberi makan kepada orang miskin, dalam satu hari dia melakukan 4 hal ini, maka jaminan pasti surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini contoh daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang mana berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kita ini pada hari ini tidak lain berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Apalagi keutamaan daripada salawat kita mengetahuinya. Begitu luar biasa keutamaan daripada salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya, yang mana Al-Imam Bakar Syatta Ad-Dimyati beliau menukil daripada kitab tersebut tentang fadilah daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Salatul Malikil Ghaffar, yang mana akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa dan maha pengampun. Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat yang dicurahkan oleh Allah di dalam majelis yang mana ada diucapkan salawat kepada Nabi Muhammad itu lebih banyak dibandingkan jumlah tetesan-tetesan hujan yang Allah turunkan di muka bumi. Karena di dalam kitab Mukasyaful Qulub karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali, di situ disebutkan sebuah kisah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan satu malaikat. Malaikat itu memiliki 1000 tangan dan setiap tangannya memiliki 1000 jari. Tugas malaikat itu adalah menghitung jumlah tetesan-tetesan hujan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Mendengar itu, Rasulullah SAW kagum akan kehebatan daripada malaikat tersebut. Bayangkan bisa menghitung jumlah tetesan hujan yang Allah turunkan di muka bumi. Jadi tetesan hujan di lautan berapa banyak, di pegunungan berapa banyak, di daratan berapa banyak, tahu pasti, tanpa kurang, tanpa lebih. Tetapi malaikat tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, tetapi ya Muhammad, ada satu hal yang tidak dapat dihitung. Maka bertanya Rasulullah SAW, apa yang tidak dapat dihitung? Sedangkan jumlah tetesan hujan yang Allah turunkan di muka bumi, engkau dapat mengetahui jumlah pastinya. Lalu apa yang tidak bisa engkau hitung? Maka malaikat tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, tidaklah berkumpul daripada umat-umatmu di dalam suatu majlis, lalu diucapkan salawat kepada engkau, aku tidak dapat menghitung jumlah rahmat Allah yang Allah curahkan di dalam majlis tersebut. Jadi kita bisa bayangkan rahmat Allah yang tercurah di dalam majlis kita seperti sekarang ini, yaitu majlis salawat kepada Nabi Muhammad. Tetesan hujan yang begitu banyak masih kalah dengan jumlah rahmat Allah yang Allah turunkan di dalam majlis ini. Asalkan kita semua dengan banyaknya rahmat yang dicurahkan, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat tersebut. Karena kalau orang sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmatnya Allah akan bertambah daripada ketaatannya kepada Allah. Anggota tubuhnya ini ringan untuk melakukan daripada perintah Allah dan menghidupkan daripada sunnah Rasulullah. Yang kedua, nanti di akhir hayatnya maka akan gampang daripada lisannya untuk mengucapkan kalimat terakhir ketika meninggalkan dunia, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu yang ketiga, nanti ketika di alam barzah, di alam kubur, setiap pertanyaan munkar wa nakir dengan gampang untuk menjawabnya. Ini orang yang mendapatkan rahmatnya Allah selesai dia hidup di dunia. Lalu yang keempat, nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisabnya dimudahkan oleh Allah
Makanya kalau kita ingin semua itu, yang mana anggota tubuh ringan dalam melakukan perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, lisan gampang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, dan gampang untuk menjawab setiap pertanyaan munkar wa nakir, dan nanti ketika di hari kiamat dimudahkan hisabnya oleh Allah. Perbanyaklah melakukan daripada amalan-amalan yang banyak mencurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu boleh istiqamahkan majlis ini. Kenapa? Majlis salawat kepada Rasulullah SAW adalah majlis yang begitu luar biasa tercurahnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini mungkin tidak mendapatkan rahmatnya Allah, minggu depan mungkin saja mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, hal itu akan didapatkan. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang mana mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang mana kata Imam Ghazali, golongan yang ketiga adalah kata Imam Ghazali al-khasir, yaitu orang yang merugi. Orang yang mana sudah tidak peduli akan apa yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bukan termasuk golongan tersebut, tetapi masuk golongan yang tengah, golongan yaitu ar-rabi', yang mana bukan hanya menjalankan kewajiban kepada Allah, tetapi juga apa-apa yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, kita kerjakan dan kita istiqamahkan. Terutama majlis daripada majlis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah, menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang hadir di majlis ini yang mana selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada rezeki yang seret di malam hari ini, yang hadir di malam hari ini, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang hadir di majelis ini diberikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga kita semua segera menjadi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berziarah ke Baitullah. Bagi yang belum berziarah ke Baitullah, semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang hadir di majelis ini kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan ataupun perkataan yang kurang berkenan, mohon diletakkan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.